Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrillah, kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan cara untuk menghadirkan korin pendamping Anda. Setiap manusia itu memiliki khodam pendamping dari golongan jin, yaitu korin. Yang korin di dalam diri setiap manusia itu pengaruhnya sangat kuat sekali, membisikkan, mengarahkan ke sesuatu hal, baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Bersifat positif maupun bersifat negatif itu sesuai dengan didikan kita. Misal seperti ini, ketika di dalam kehidupan kita selalu mengerjakan hal yang positif, tentunya korin tersebut akan dominan membisikkan hal-hal tentang kebaikan. Begitu sebaliknya, ketika kita di dalam kehidupan selalu berbuat yang negatif, pasti dia akan selalu membisikkan hal-hal yang negatif pula. Jadi ketika Anda berpikir, kenapa saya tidak bisa menghilangkan efek candu dari sesuatu kebiasaan kita, itu salah satu pengaruh korin juga. Karena memang secara tidak langsung sudah dididik seperti itu. Misal seperti ini, ketika seseorang hendak berhenti dari minum minuman keras, di situ sangat sulit sekali karena bisikan korin tersebut yang sudah terlanjur dididik, dia akan juga mendorong secara batin, secara halusinasi kepada tuannya untuk dia itu bisa diarahkan supaya melakukan minum lagi. Jadi ketika Anda melakukan hal positif, dia akan mempengaruhi juga atau membisikkan sesuatu hal yang positif juga. Jadi ketika kita berbicara masalah korin ataupun pendamping di dalam diri manusia ini, memang awalnya ketika dididik dia itu sifatnya membangkang. Membangkang itu selalu membisikkan kita ke sesuatu hal yang negatif. Jadi setiap manusia itu ada korinnya. Jadi seperti ini. Ketika seseorang itu memiliki keahlian bidang tertentu, sebenarnya tidak langsung pula kita bisa belajar kepada korinnya. Secara tidak langsung kita akan mampu menyerap semua kemampuan yang pernah dia pelajari. Ini satu rahasia penting. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya memiliki khodam harimau, naga, dan lain sebagainya, masih kalah level dengan korin. Kenapa bisa seperti itu? Kita mengambil salah satu khodam. Yang khodam tersebut kita tidak tahu asalnya, tidak mengerti seluk-beluknya. Bisa saja Anda yang dijadikan khodamnya, bukan Anda memiliki khodam. Kenapa bisa seperti itu? Kita saja belum mengetahui persis yang namanya korin yang mendampingi kita. Bagaimana kita bisa mengetahui persis khodam yang kita ambil yang tidak tahu jelas asalnya dari mana. Dan satu hal penting yang harus Anda pahami bahwasanya korin seseorang itu bisa diperintah sesuai dengan kemauan kita. Contohnya seperti ini. Ketika Anda meniatkan ingin supaya Anda mahir di bidang tertentu, korin tersebut itu akan mengumpulkan informasi ke dalam diri Anda supaya Anda bisa seperti yang Anda inginkan. Misal Anda ingin menjadi juru sembuh ataupun Anda ingin mahir di bidang tertentu, bisa mengkaji ilmu ataupun yang lain sebagainya sesuai dengan niat Anda, maka korin yang di situ sudah Anda tundukkan, ingat yang sudah Anda tundukkan, dia akan mengumpulkan informasi kepada Anda dan di situ akan Anda mengetahui sendiri bagaimana cara untuk bisa menjadi mahir seperti yang Anda niatkan. Jadi misal seperti ini.
ketika seseorang memiliki harta, uang, kekayaan yang berlimpah, itu juga tidak lepas dari korin dia yang di situ selalu membisikkan, memasukkan rencana-rencana kepada tuannya agar dia itu bisa mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah. Bagaimana cara itu bisa terjadi? Karena memang korin tersebut dengan korin yang lainnya itu saling berhubungan. Dan saling berhubungannya itu dia mengetahui sebenarnya orang ini ketika ingin sukses atau mendapatkan uang caranya gimana. Seperti itu. Jadi ketika Anda ingin mahir di bidang pengobatan, caranya pun juga seperti ini. Cara paling aman sebenarnya lebih memakai korin ini daripada Anda memakai kodam yang tidak jelas asalnya. Jadi tergantung didikan Anda dulu. Ketika didikan Anda bagus, maka korin tersebut akan memberikan informasi kepada Anda secara lahir maupun secara batin bagaimana Anda bisa melakukan hal itu. Saya pernah memanggil korin saya 1 kali saja. Secara batin keadaannya seperti setengah sadar. Dan di situ saya interogasi dan di situ saya bertanya kepada korin saya tersebut. Saya uji seperti ini. Saya minta uang. Dan ketika saya mengatakan itu, dia berlari dan mencari uang dan diberikanlah uang kepada saya sebesar 3 juta. Dan di situ saya interogasi lagi, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sedangkan di alam sana tidak ada uang? Saya mengatakan seperti itu. Dia jawabannya adalah saya mencuri, mengambil uang orang. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi sudah tegas bahwasanya di alam sana, di alam sebelah tentunya itu tidak ada uang yang berlaku di zaman sekarang. Namun kalau uang di zaman dulu yang terpendam pasti ada. Karena memang di situ sifatnya terbengkalai ataupun terkubur di bumi. Sehingga ketika Anda mencari apakah ada yang namanya uang gaib, misal datang langsung di hadapan Anda seperti itu, ada, tapi uang yang nggak berlaku. Mungkin ketika berlaku itu adalah kandungan emasnya ketika zaman dulu itu dihadirkan. Namun itu hal yang sulit sekali dilakukan. Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja pesugihan, cara kerja untuk menghadirkan uang dengan cepat? Sebenarnya Anda boleh menggunakan korin Anda supaya korin Anda tersebut itu membisikkan ataupun di situ mengumpulkan informasi kepada Anda secara batin maupun secara lahir ataupun tidak tanpa sengaja. Anda akan mahir untuk bisa mencari uang. Ingat, seperti itu. Cara paling mudahnya seperti itu. Jadi ingat, memang yang namanya korin itu ada pengaruhnya secara negatif juga. Jadi cukup berhati-hati juga ketika nanti Anda menghubungi ataupun menghadirkan korin Anda. Jadi ilmunya akan saya ijazahkan kepada sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Bagaimana cara untuk menghadirkan korin Anda sehingga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi niat Anda. Tadi saya hanya menceritakan pengalaman saya dari mana saya menghubungi korin saya, pernah saya menguji coba. Maksud saya benar-benar ingin menghadirkan itu 1 kali saja. Saya sudah membuktikannya. Lalu bagaimana cara Anda untuk bisa terhubung dengan korin sehingga Anda bisa menggunakannya sesuai dengan niat Anda? Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, Anda bersuci terlebih dahulu. Ingat, harus bersuci terlebih dahulu. Dan ketika sudah selesai, silahkan di situ ambillah cermin dan pandangi diri Anda di balik cermin. Seperti ini, pandangi saja. Ingat, tidak boleh takut. Karena nanti ketika Anda mulai memandang terus-menerus, maka di situ sebenarnya Anda tengah kontak dengan korin Anda ataupun batin Anda, energi Anda. Secara batin seperti itu. Jadi nuansanya terkadang membuat kita itu takut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Misal merinding atau merasa takut ketika Anda melihat diri Anda di balik cermin. Itu disebabkan karena korin tersebut ataupun korin Anda itu kan dulu pernah Anda didik secara tidak langsung ke sesuatu yang negatif. Misal mencuri mangga tetangga Anda. Pasti akan keluar energi negatif itu yang di situ membuat Anda tidak nyaman. Itu adalah energi negatifnya.
Sehingga Anda perlu mendidiknya ke sesuatu hal yang positif saja. Silahkan pandangi diri Anda di balik cermin, lalu terlebih dahulu Anda baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 7 kali ulangan untuk menghilangkan aura negatif yang ada di korin Anda. Ini kita mulai mendidiknya. Lalu Anda mulai baca doa ini. Salamun kaulam mir Rabbir Rahim, korin penjagaku. Itu saja, cukup. Di situ Anda baca berulang-ulang kali. Dan ketika Anda memiliki hajat ataupun niat, tinggal disampaikan saja. Misal seperti ini, Anda ingin menaklukkan seorang wanita. Jadi Anda tinggal memerintahkan saja kepada korin Anda untuk supaya dia itu membuat orang tersebut, orang yang Anda maksud itu tunduk patuh kepada Anda. Misal seperti ini. Salamun kaulami Rabbir Rahim, korin penjagaku, jadikan si A itu tunduk cinta kepada saya. Itu pertama. Lalu yang kedua, ketika Anda ingin mahir di pengobatan, tinggal diganti niatnya saja. Jadikanlah saya itu ahli dalam pengobati penyakit. Lalu ketika Anda ingin bisa mendapatkan uang yang berlimpah, uang yang sangat banyak, di situ tinggal diganti saja niatnya. Diganti saja. Maka sebenarnya cara kerjanya ada seperti ini. Korin tersebut akan mengumpulkan informasi kepada diri Anda secara tidak langsung. Gerak Anda, pikiran Anda, tingkah Anda, tindakan Anda itu sudah memiliki ilmunya informasi yang dibawa oleh korin tersebut. Karena korin itu pengaruhnya sangat kuat sekali mempengaruhi diri seseorang. Jadi seperti itu kurang lebih pembahasan mengenai korin pendamping yang bisa diaplikasikan sesuai dengan niat Anda. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ilmu ini, sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.